Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amal salihah wa yasquna biha ila bisakil jannah. Sallallahu salamuhu daiman alal khairul bariyah wa ala alihi wa tabi'il kiramil barah. Amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat Suriah di rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, kemarin kan kita sempat membahas tentang Yajuj Majuj yang menjadi salah satu tanda kiamat. Nah, selain itu, sebelumnya kan ada sosok yang menjadi tanda kiamat. Setelah hadirnya Imam Mahdi, yaitu munculnya Dajjal. Nah, untuk Dajjal sendiri, apakah dia muncul begitu saja seperti Dabbah atau ada asal-usul seperti Yajuj Majuj? Ya, untuk tanda-tanda kiamat seperti yang sudah dijelaskan kita obrolkan sebelumnya di obrolan Suriah tentang Yajuj Majuj, ada asal-usulnya, terus mengapa mereka terkurung sampai nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar di akhir zaman. Ya, begitupun dengan Dajjal. Dajjal ini merupakan salah satu dari 10 tanda kiamat. Keluarnya Dajjal laknatullah ini setelah keluarnya Imam Mahdi tentunya ya. Nah, Dajjal ini apakah ada asal usulnya atau tidak ada keluar begitu saja seperti binatang Dabbah itu kan? Dajjal itu ada asal usulnya dan itu bukan jin atau makhluk lain selain pada manusia. Dajjal itu masih manusia. Dalam kutipan buku Dr. Isa Daud, seperti yang sebelumnya kita pernah obrolkan tuh tentang tanda-tanda kiamat. Jadi Dajjal ini lahir di kota Samirah, salah satu kota yang berada di Palestina. Bernama Musa Samiri karena lahir di kota Samirah. Nah, Dajjal ini ketika lahir itu dalam keadaan matanya buta sebelah. Menurut para alim ulama ataupun para pakar sejarah tarikh Islam, kenapa matanya buta sebelah? Karena ada pernikahan sedarah. Dan sebagian ulama lagi berpendapat karena ketika itu si orang tuanya ini adalah atau berhubungan suami istrinya dalam keadaan si istrinya haid. Kedua orang tua yang senantiasa menyembah berhala ini sudah lama menikah di usia kurang lebih 30 tahun seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa ketika menginjak pernikahannya di usia 30 tahun baru lahirlah Dajjal ini atau Musa Samiri ini. Nah, jadi sudah jelas Dajjal itu ada asal-usulnya dulu. Bukan makhluk di luar manusia, tapi masih golongan manusia. Keturunan daripada Yahuza. Nah, Dajjal ketika lahir itu Umi sudah memberikan madorot atau merusak. Bahkan ketika Dajjal lahir, kerjanya cuma tidur. Siang malam dia cuma tidur, bahkan tidak mau menyusu. Bahkan dikatakan dalam sebuah kutipan yang ditulis oleh Dr. Isa Daud itu sampai ibunya itu mohon maaf payudaranya itu membengkak dan meninggal di 1 bulan setelah kelahiran Dajjal. Nah, suatu saat Dajjal ini atau Musa Samiri ini bangun dan merangkak seperti balita yang lain. Merangkak menghampiri patung sapi yang senantiasa disembah oleh kedua orang tuanya.
Lalu Dajjal ini tidur kembali di pangkuan patung sapi itu. Melihat kejadian itu, si bapak si Dajjal ini merasa bahwa ini bayi spesial nih, utusan dewa atau apalah. Akhirnya diberikan kabar, diperlihatkan kepada warga-warga sekitar, dan jadi buah bibir di kalangan kota Samirah itu sampai terdengar di kalangan istana. Akhirnya kalangan istana ini ingin memiliki bayi Dajjal ini, ingin memiliki bayi Dajjal ini. Nah, karena tidak diberikan hak asuh oleh bapaknya, akhirnya dipitnahlah. Nah, bapak daripada si Dajjal ini dipitnah kalau apakah yang dia ceritakan itu adalah kebohongan, bahwa balita itu merangkak dan tertidur di patung yang senantiasa disembah oleh orang-orang di kota Samirah itu. Dianggap kebohongan. Namun bapak daripada si Dajjal ini tetap kekeh kalau apa yang dia lihat itu nyata adanya. Akhirnya disiksa dan disuruh mengaku kalau apa yang telah dilihatnya itu adalah kebohongan. Jadi dipaksa untuk berbohong berarti? Iya, dipaksa untuk berbohong. Karena tidak kuat dengan siksaannya, akhirnya terpaksa berbohong bahwa apa yang telah dia ceritakan yang sudah diterima masyarakat itu adalah kebohongan. Akhirnya diusirlah dari kota Samirah, dan dalam perasingannya bapak daripada si Dajjal ini juga meninggal. Jadi dua korban nih, baru lahir udah ada 2 korban. Nah, maraknya kemaksiatan yang terjadi di kota Samirah ini, dan memang mayoritasnya adalah penyembah berhala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajab daripada kaum yang berada di kota Samirah. Dikirimkan banjir dan yang tsunami yang begitu dahsyat, meluluh lantahkan kota itu, rumah-rumah hancur, menenggelamkan rumah-rumah. Seperti yang sudah diceritakan, akhirnya Dajjal ini seorang balita terapung di tengah-tengah banjir. Di tengah-tengah banjir. Makanya dalam kutipan buku Dr. Isa Daud itu, kenapa dikatakan Musa? Karena berasal dari kata kata Yunani kuno atau apa ya? Kata Mesir kuno, bahasa Mesir kuno. Artinya itu terombang-ambing, terapung. Dan diberi gelar Samiri karena berasal dari kota Samirah. Itu dalam kutipannya. Dalam keadaan Dajjal yang masih balita ini terombang-ambing di banjir yang begitu dahsyat, di mana negerinya luluh lantah, hancur, sudah berserakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyelamatkan daripada bayi atau balita Dajjal ini, Musa Samiri ini. Bahkan Musa Samiri ini ada 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam atau Musa bin Imran. 100 tahun sebelum itu. Nah, akhirnya diasuhlah oleh malaikat Jibril alaihissalam dan menyaksikan langsung bagaimana sosok malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan dalam riwayat-riwayat para alim ulama itu, Musa Samiri ini diberikan langsung susu dari surga, diberikan pelayanan-pelayanan langsung yang luar biasa. Bahkan menyaksikan bagaimana malaikat Jibril alaihissalam ketika mengusap segala sesuatu itu hidup, karena kan mempunyai gelar Rohul Kudus kan. Jadi segala sesuatu yang nampak di depan pandangan Dajjal laknatullah ini, karena bersama malaikatnya Allah, rajanya para malaikat Jibril,
Kesaktian yang begitu luar biasa, ketaatan yang begitu luar biasa ditularkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada balita yang bernama Musa Samiri ini, calon Dajjal Lanatullah yang di kemudian hari menjadi 10 tanda besar kiamat yang akan keluar nanti. Nah, ketika sudah beranjak dewasa, Musa Samiri ini atau Dajjal Lanatullah ini karena mempunyai kepiawaian dalam berbicara, kesaktian yang luar biasa, menyesatkan dan menaklukkan para penyihir. Kita tahu kan dalam sebuah atau banyak riwayat ketika zaman dulu itu begitu merebak para ahli sihir kan, dalam sejarahnya Nabi Musa alaihissalam ataupun beberapa sejarah yang pernah kita ketahui. Jadi para dukun-dukun sihir ini ataupun ahli sihir ini didatangi oleh Musa Samiri untuk berguru. Dan bukan cuma berguru, karena kesaktiannya di atas mereka, para ahli sihir ini dikalahkan. Bahkan mereka yang berguru kepada Musa Samiri, Dajjal Lanatullah ini, dikarakan, bahkan diangkat oleh raja-raja Firaun terdahulu ini. Musa Samiri ini menyesatkan banyak orang. Memang daripada tujuan Dajjal Lanatullah ini bagaimana orang-orang itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sempat juga terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berangkat ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kitab Taurat 40 hari di atas Gunung Tursina, dan ketika ke bawah sebagian kaumnya sudah berpaling dan menyembah daripada patung sapi yang dibuat Samiri ini. Nah, dalam konteks ini menurut Dr. Isa Daud, antara Musa Samiri dan Musa Samira dan Samiri ini adalah orang yang sama. Jadi ketika diutus para nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain daripada Dajjal Lanatullah ini mendatangi para nabi untuk menyesatkan kaumnya. Jadi generasi ke generasi disesatkan oleh Dajjal Lanatullah ini agar berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam pun, Nabi Isa sempat dijumpai, beberapa pendapat dari para alim ulama sempat dijumpai, dan kaumnya juga sempat disesatkan. Namun Musa Samiri ini mempunyai murid bernama Paulus. Paulus ini ahli dalam bidang ilmu, dan diangkatlah menjadi murid untuk sama-sama menyesatkan kaum Nabi Isa alaihissalam. Namun Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih usianya di usia 30 tahun, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa nabi yang dijumpai dan kaumnya disesatkan, membiarkan begitu saja Musa Samiri ini. Bahkan terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika Umar bin Khattab ingin membunuh Dajjal ini, dan Rasulullah SAW melarangnya, jadi membiarkannya. Nah, itu asal usul daripada Dajjal Lanatullah itu. Mempunyai nama Musa Samiri karena lahir di kota Samirah yang negerinya luluh lantah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan azab tsunami dan banjir yang begitu dahsyat karena mereka berlaku maksiat dan menyembah berhala, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyelamatkan Musa Samiri ini atau bayi cikal bakal yang akan menjadi Dajjal Lanatullah itu. Nah, ini asal usulnya. Jadi sudah jelas asal usul daripada Dajjal itu adalah keturunan daripada Yahuza, di mana orang tuanya adalah sedarah dan mereka menikah. Dalam sebuah hadis dikatakan di usia pernikahan 30 tahun barulah dikaruniai anak yang menjadi cikal bakal Dajjal. Berarti Dajjal itu masih golongan manusia. Masih golongan manusia, iya, masih golongan manusia. Dan terus itu dari cerita yang sebelumnya Abi katakan, berarti Dajjal ini hidup di tengah-tengah masyarakat gitu ya, Bi? Hidup di tengah masyarakat, dan
berbuat makar dan menyesatkan setiap orang atau setiap kaum yang dijumpainya agar berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dajjal itu mempunyai kata menurut para ahli itu, Dajjal itu menutupi. Jadi menutupi kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Dajjal ini menutupi. Nah, Adik, kalau misalnya sekarang nih kira-kira masih hidup di tengah-tengah masyarakat atau dikurung seperti yang diceritakan ya dari keterangan yang lain, seperti Yajuj Majuj dikurung gitu. Terus ciri-ciri fisiknya tuh seperti apa selain mata satu gitu? Iya. Dajjal Lanatullah itu dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menukil daripada hadis yang ceritanya Tamim Ad-Dari. Jelas Tamim Ad-Dari pada waktu itu menjumpai Dajjal Lanatullah dalam keadaan dikurung. Cuma untuk dikurungnya itu tidak tahu pastinya kapan. Tidak tahu pastinya kapan, apakah di zaman para sahabat kah atau masih ada Rasulullah SAW. Namun kita tahu kan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an, seandainya Dajjal itu keluar di zamanku, maka aku akan menemani kalian. Maksudnya Rasulullah SAW yang akan menghadapinya langsung. Berarti dalam konteks hadis itu Dajjal sudah dikurung kan? Dajjal sudah dikurung. Dan dikurungnya itu tepatnya kapan belum menemukan dalil dan referensi yang tepat. Jadi belum tahu dikurungnya kapan, apakah zaman sahabat kah atau zaman tabi'in atau kapan. Yang jelas sudah dikurung. Dan ketika Rasulullah SAW menjumpai atau Tamim Ad-Dari menjumpai Rasulullah SAW, Dajjal itu sudah keadaan dikurung, dirantai ya, dibelenggu di sebuah pulau di dalam gua. Nah, kalau Yajuj Majuj itu sudah jelas kan dikurung. Ada dalam Quran dijelaskan, hadis banyak juga penjelasan tentang bagaimana Raja Zulkarnain itu mengurung Yajuj Majuj. Dan keluar dijanjikannya Yajuj Majuj pasti keluar. Jadi jelas dikurungnya kapan. Kalau Dajjal Lanatullah ini cuma kalau mengutip daripada kisah daripada Tamim Ad-Dari ketika menjumpai Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal itu, Dajjalnya sudah dalam keadaan dikurung. Jadi boleh jadi habis sepakat tentang pendapat ulama ketika Tamim Ad-Dari menjumpai Rasulullah SAW, Dajjal itu sudah terkurung. Nah, terus ciri-ciri fisiknya seperti apa tuh? Untuk ciri-ciri fisik kita mengutip dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ciri-ciri fisik itu Dajjal itu bertubuh besar. Tingginya itu 80 hasta atau kurang lebih 36 meter. Wow. Jadi raksasa juga, Umi. Raksasa juga. Agak bungkuk perawakannya dan dahinya lebar. Tertulis kafaro di dahinya itu, dan sabda Rasulullah SAW, setiap mukmin akan dapat membacanya walaupun dia tidak bisa baca dan tulis. Jadi sudah tertera stempel tuh faro atau kafir ya kalau disebut. Terus bermata satu, buta sebelah maksudnya. Dan dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah. Terus juga kedua betisnya itu renggang, tidak berdekatan, berambut keriting, bahkan diterangkan dalam sebuah kitab juga berambut keriting dan rambutnya itu seperti kayu, berambut keriting begitu panjang dan seperti kayu, jadi keras juga keritingnya. Itu salah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal itu tidak menua,
Ya kalau misalkan hidup 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam, Dajjal sudah ada, Musa Samiri ini sudah ada. Kalau misalkan usianya menua, mungkin udah nggak berdaya di zaman Nabi. Misalkan fase Nabi berikutnya sudah nggak berdaya tuh. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan fisik yang begitu kuat, tidak menua. Jadi perawakannya seperti itu ketika dari zaman dulu. Gitu. Jadi kita gambar dalam imajinasi kita ya, kalau 36 meter ya raksasa, tinggi, bukan tinggi, perawakannya dalam hadis itu pendek, tapi untuk ukuran manusia zaman sekarang 36 meter ya berapa kali lipat daripada tubuh manusia sekarang. Nah, Abi, kira-kira kapan nih Dajjal ini akan keluar dan bagaimana akhir dari perjalanannya? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Tirmizi, Ahmad dan Hakim, Dajjal ini akan keluar dari arah timur yang bernama Khurasan. Kita pernah dengar kan? Ya. Dia akan diikuti oleh orang-orang seperti perisai. Begitu dalam riwayat hadisnya. Jadi akan keluar dari Khurasan. Abi lebih tertarik bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda Dajjal keluar itu yang mengutip daripada hadis ketika kejadian Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal secara langsung. Jadi dalam hadis Sunan Abu Daud nomor 3767 dalam bab peperangan besar, Tamim Ad-Dari atau lebih tepatnya seorang tokoh dari kaum Nasrani, karena Tamim Ad-Dari ini anak daripada Aus Ad-Dari, seorang tokoh Nasrani dari Bethlehem. Tamim Ad-Dari ini membawa 30 rekan laki-laki dari suku Lam dan suku Juzam. 30 orang laki-laki untuk datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi Muslim. Jadi dulunya Tamim Ad-Dari ini seorang Nasrani seorang Nasrani dan mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin berbaiat langsung. Bahkan Tamim Ad-Dari ini dari berbagai riwayat itu karena sahabat Rasul, jadi kesolehannya luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat Tamim Ad-Dari ini pernah menghukum dirinya sendiri karena tertinggal satu kali dalam hidupnya ketika sudah masuk Islam, satu kali tertinggal sholat tahajud dikarenakan ketiduran dan dia langsung menghukum dirinya sendiri. Aduh, kita Sholat tahajud ya, bukan sholat wajib, bukan sholat 5 fardu, bukan sholat sunnah ya. Sholat tahajud tertinggal sekali dari masa dia masuk Islam. Jadi dikutipnya itu dalam sumber hidupnya, tertinggal sholat tahajud satu kali karena tertidur atau ketiduran, dan dia merasa menyesal dan menghukum dirinya sendiri. Jadi kesolehannya yang luar biasa, kesolehan. Nah, kita kembali lagi ke kisah awal. Tamim Ad-Dari ini ingin berbaiat langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa 30 orang laki-laki dari suku Lam dan suku Juzaim. Jadi menyeberang melewati lautan untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam perjalanan ini Tamim Ad-Dari beserta rombongan itu diombang-ambing oleh ombak yang begitu dahsyat selama 1 bulan. Akhirnya terdampar di sebuah pulau. Ketika itu menjelang hampir petang, Tamim Ad-Dari dan beserta rombongan duduk-duduk di pinggir pantai, di pinggir perahunya, sambil berpikir apa yang harus kita lakukan. Karena hari menjelang malam, akhirnya Tamim Ad-Dari memutuskan beserta rombongannya itu masuk ke arah pulau. Masuk ke arah pulau. Ketika sudah masuk ke arah pulau, begitu terkagetnya
Tamim Ad-Dari beserta rombongannya melihat seekor binatang yang begitu besar, yang dipenuhi bulu dan tidak jelas mana ekornya, mana kepalanya. Maka Tamim Ad-Dari beserta rombongan itu merasa kaget, celaka, hewan apakah ini? Dan tambah kaget lagi ketika hewannya itu bisa ngomong, akulah Al-Jassasah. Nah, menurut Imam An-Nawawi, kenapa dikatakan Al-Jassasah itu? Karena bermakna memata-matai atau memberikan informasi kepada siapa ya? Kepada Dajjal Laknatullah itu. Nah, ketika Tamim Ad-Dari sudah menjumpai Al-Jassasah ini, hewan yang senantiasa menemani Dajjal Laknatullah, Al-Jassasah ini berbicara kepada Tamim Ad-Dari beserta rombongannya, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang sudah menunggumu di sebuah kuil di dalam gua. Di sebuah kuil di dalam gua sudah menunggu seorang laki-laki yang ingin kau jumpai untuk diberikan informasi. Akhirnya Tamim Ad-Dari beserta rombongan itu masuklah ke dalam kuil dan menjumpai di dalam kuil itu, begitu terkejutnya karena menjumpai manusia yang begitu besar. Bagaimana ketika Tamim Ad-Dari menjumpai meriwayatkan atau menceritakan kepada Rasulullah SAW, aku menemui sosok laki-laki yang begitu besar, berambut keriting dengan keadaan kedua tangannya dibelenggu ke leher, begitupun dengan kakinya. Tambah kaget lagi Tamim Ad-Dari, sesungguhnya engkau ini siapa dan makhluk seperti apa? Tamim Ad-Dari bertanya kepada Dajjal Laknatullah. Apa jawaban Dajjal Laknatullah? Akulah Al-Masih. Dia menerangkan seperti itu. Lalu pertanyaan pertama yang diajukan kepada Tamim Ad-Dari oleh Dajjal itu, Dajjal menanyakan tentang keberadaan pohon kurma yang berada di Baisan. Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, apa hubungannya kau bertanya dengan pohon kurma yang ada di Baisan? Maka kata Dajjal, apakah masih berbuah? Iya, jelas masih berbuah. Lalu Dajjal bertanya lagi, apakah Danau Tobaria masih, atau Danau Tiberias itu masih berair? Makin bingung lagi Tamim Ad-Dari. Lalu dijawab, iya masih berair. Lalu bertanya lagi, apakah mata air Zugar masih mengeluarkan airnya dan para petani masih mempergunakannya? Maka dijawab oleh Tamim Ad-Dari, jelas masih mengeluarkan air. Lalu apakah sudah diutus seorang nabi, seorang rasul yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Iya, sudah diutus. Apakah orang-orang Arab memeranginya? Jelas orang-orang Arab memeranginya. Maka sungguh beruntung orang-orang yang bersamanya. Itu kata Dajjal loh. Sungguh beruntung orang-orang yang bersamanya. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih yang suatu saat akan dijanjikan untuk keluar. Itu riwayat ini langsung disampaikan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam penjelasannya bahwa maksud aku di sini adalah Dajjal Laknatullah. Aku akan keluar dan mengelilingi setiap kota. Setiap kota berarti seluruh dunia, Umi, dalam waktu hanya 40 malam. 40 malam dia kelilingi seluruh dunia, kecuali Mekah dan Thaibah. Begitu kata Dajjal ya. Kecuali Mekah dan Thaibah. Thaibah di mana ya? Di Madinah. Jadi yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Karena di setiap gerbangnya para malaikat menjaga dan menghunuskan pedang dan aku tidak bisa memasukinya. Itu kata Dajjal loh. Jadi dua kota ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, berjaga para malaikat dan Dajjal tidak bisa masuk ke sana. Nah, jadi itu apa tadi yang ditanyakannya? Kapan keluarnya? Kapan keluar? Terus bagaimana akhir dari perjalanan Dajjal ini?
Iya, kalau kapan keluarnya itu ya kita dari riwayat hadis tadi, dari apa namanya? Yang disebut Yang dipertanyakan oleh Dajjal itu, apakah kurma baisan masih berbuah? Ketika zaman Rasul, Tamim Madari menjawab masih berbuah. Kalau sudah tidak berbuah berarti itu tanda-tandanya. Apakah danau Tiberias atau danau Tobariah itu masih berair? Ketika sudah surut, konon katanya debitnya sekarang sudah menurun. Kalau sudah mengering berarti tanda-tandanya keluar. Mata air Zugar kalau sudah tidak mengeluarkan air, tanda-tandanya keluar. Juga ada tanda-tanda lain yang disebutkan para alim ulama. Salah satunya menukil dari beberapa hadis, Allah menahan hujan sampai 3 tahun berturut-turut. Dunia ini dilanda kemarau hingga banyak populasi manusia yang berkurang, tumbuhan mengering, juga hewan-hewan juga sama mati karena faktor utama itu kan air yang kita butuhkan. Jadi 3 tahun berturut-turut dalam keadaan kering. Ketika Dajjal keluar, karena tadi Umi bertanya kapan Dajjal keluar, paling karena tanggal dan tahunnya juga nggak ada dalil tuh. Cuma ciri-cirinya yang harus kita waspadai, ciri-cirinya yang harus kita tahu kapan keluarnya, dan ketika keluar maka akan diikuti oleh 70.000 pengikut. 70.000 pengikut. Dan Dajjal ini kan diberi gelar Al-Masih. Tapi Al-Masih di sini beda dengan Al-Masih yang dilekatkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Hanya tipuan belaka untuk menyesatkan manusia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Dajjal itu akan membawa surga dan neraka. Ketika sungai yang engkau lihat air, sesungguhnya itu api. Ketika engkau melihat sungai yang berisi api, sesungguhnya itu air. Jadi fitnahnya begitu dahsyat, mempunyai gunung-gunung makanan, gunung-gunung roti. Bayangkan coba. Dan ketika itu umumnya manusia sudah paceklik, tidak memiliki apa-apa. Bisa menaklukkan awan untuk diturunkan hujan. Bisa berjalan secepat awan yang ditiup angin. Setiap tanah yang diinjak tadinya kering bisa subur. Fitnah Dajjal sesungguhnya itu hanya tipu muslihat, dan yang tidak akan menjadi pengikutnya ya akan dibunuh. Akan dibinasakan oleh Dajjal. Bahkan fitnah Dajjal ini luar biasa. Ketika menjumpai sekelompok pemuda yang tidak percaya akan dirinya sebagai Tuhan, jadi Dajjal itu mengaku Tuhan, Umi. Maka diminta ditunjukkanlah kuburan daripada orang tuanya. Dan Dajjal menjumpai kuburan daripada orang tua para si pemuda tadi dan menghidupkan kembali orang tua yang sudah lama meninggal itu. Dan sesungguhnya yang hidup itu bukan orang tuanya, Umi, melainkan daripada iblis lanatullah yang menyerupai daripada orang tua para si pemuda itu. Lalu ditanyakanlah orang tua ini, siapakah aku? Maka si orang tua ini menjawab, engkau adalah Tuhan. Wahai anak-anakku, percayalah bahwa yang engkau jumpai adalah Tuhan untuk menjadikan manusia sesat. Sesungguhnya yang dia hidupkan itu adalah iblis yang menyerupai daripada orang tua daripada si pemuda-pemuda yang dijumpai oleh Dajjal. Dan kalau tidak bagaimana maka dibunuh. Bahkan di zaman Dajjal itu Rasulullah SAW mengisyaratkan bagaimana kita harus mengikat, kaum laki-laki itu harus mengikat istri-istrinya begitu kuat di tiang-tiang rumah. Bukan dirantai juga ya. Jadi diikat dengan agama, bagaimana supaya istri itu benar-benar taat kepada suami, kepada Allah dan Rasulnya. Andaikan para malaikat memiliki istri, andaikan para malaikat memiliki istri, maka istri-istrinya akan merangkak ingin menjadi pengikut Dajjal, apalagi istri-istri manusia, karena begitu fitnahnya luar biasa. Nah, Dajjal itu begitu banyak tipu muslihatnya. Karena yang kita fokuskan ceritanya di Dajjal, nah
kita mengenal sosok Al-Mahdi sebagai pemimpin atau khalifah nanti di akhir zaman, kondisinya sudah terkepung Umi oleh Dajjal dan pasukannya di salah satu masjid yang berada di Damaskus, yaitu Masjid Al-Umawi. Maka Imam Mahdi itu tiada pilihan lain, yaitu kita bersiap-siap untuk memerangi Dajjal dan pasukannya. Jadi pasukan muslim itu tidak seberapa, sedangkan pasukan Dajjal begitu banyak sekali. Dan ketika azan dan di pertengahan iqomah, Imam Mahdi ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan, dan di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kaum muslimin dengan menurunkan Nabi Isa alaihissalam, Isa ibn Maryam, dengan menaiki kedua sayap malaikat. Jadi rambutnya itu begitu klimis, kalau kata bahasa kita itu, kalau menunduk keluar air bagaikan mutiara. Terus harumnya, bajunya bagaikan dicelupkan kepada jafaron. Jadi begitu paras yang luar biasa gitu. Kalau kita visualkan itu hadis, menaiki dua sayap malaikat tepat di Menara Putih, turun dan menjumpai kaum muslimin dan pasukan ataupun Imam Mahdi. Maka sebagai penghormatan, Imam Mahdi ini mempersilahkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mengimami salat. Dan Nabi Isa alaihissalam menjelaskan sesungguhnya iqomah itu untuk engkau dan engkaulah yang mengimami salat. Dan salatlah subuh berjamaah. Ketika selesai salat subuh berjamaah, maka Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kepada kaum mukminin untuk membuka gerbang. Ini Dajjal di luar sudah nunggu nih. Lama juga nih kaum muslimin. Dajjal juga sudah mendekat ke gerbang itu dengan maksud ingin masuk, ingin ngacak-ngacak kaum muslimin yang ada di dalam. Nabi Isa juga sama, ingin menjumpai Dajjal Lanatullah dan pasukannya. Jadi sama-sama kalau divisualkan kan, jadi berbarengan gitu jalannya. Dan dibukakan gerbang itu, begitu kagetnya Dajjal Lanatullah itu, yang dijumpainya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini Al-Masihnya, Al-Masih beneran Umi, bukan tipu daya, mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hembusan napasnya itu sejauh mata memandang, dan setiap orang kafir mencium harumnya Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak berdaya, bahkan ada yang mati. Dan di sanalah kaum muslim memerangi pasukan Dajjal, dan Dajjal pun lari tunggang langgang. Dia lari ke barat dikejar, dia lari ke timur dikejar, hingga Dajjal itu lari ke Bab Lud atau gerbang Lud, kota Lud. Di mana sih kota Lud itu? Kota Lud itu berada di Israel, di distrik tengah Israel. 15 km dari Tel Aviv dan 40 km dari Laut Yerusalem. Jadi gerbang Lud itu bangunan kotak Umi, cuma di atasnya itu kayak apa namanya, kubah. Kubah. Kalau misalkan searching ini, sahabat Surya searching gerbang Lut, itu nanti akan muncul tuh bangunan kotak kayak musola gitu, ada kubahnya. Dikejar sampai Bab Lut itu, pintu Lut atau gerbang Lut. Dan di sana Nabi Isa alaihissalam menombak daripada Dajjal Lanatullah. Dari perjumpaan pertama pun dalam hadis dijelaskan Dajjal itu bagaikan garam yang masuk ke dalam air, jadi meleleh. Ada juga sebagian riwayat bagaikan lilin yang terbakar. Andaikan Dajjal tidak lari tunggang langgang, maka sudah hancur duluan. Makanya dikejar dan didapatilah Dajjal itu di kota Bablut, di Bablut atau di gerbang Lut itu. Dan Nabi Isa alaihissalam menombaknya dan membinasakan Dajjal Lanatullah. Ini bukan hanya sekedar cerita, karena ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi 10 tanda besar utama daripada kiamat. Dan kita mengimani, meyakini. Lalu bagaimana ketika kita ingin selamat daripada fitnah Dajjal itu?
Iya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita pesan agar kita terhindar dari fitnah Dajjal, yaitu membaca daripada Quran surah Al-Kahf ayat 1 sampai 10. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min azabil nar wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnati masiihid dajjal. Mudah-mudahan kita senantiasa, anak keturunan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Amin ya Allah. Dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.